10多年前惨遭不测。听说你在这里修炼，你们也快下来！ Halo semuanya, pada sore hari ini kita akanlah melanjutkan tonggak dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk Su Peitian, yang dimana untuk di part sebelumnya, Yang Mulia atau Sang Kaisar telah berhasil untuklah diselamatkan. Dan kini Peitian akanlah menerima beberapa hadiah dari Sang Kaisar. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berbincang dengan Adipati kedua, Peitian memutuskan untuklah pulang. Tetapi tiba-tiba dia dihadang lagi oleh Nona Ye dengan mempertanyakan bagaimana keadaan dari Sang Kaisar. Su Peitian memberitahu kondisinya kalau Sang Kaisar baik-baik saja. Lalu Nona Ye kembali dipertanyakan, apakah di sini ada kolam spiritual yang bisa membantu berlatih di kediamannya? Dan Nona Ye membenarkannya. Setiap kediaman ternyata memiliki kolam spiritual dan dia akanlah menuntun arahnya. Setibanya di sana, Peitian benar-benar terkagum dengan kolam spiritual. Dia yakin ini bukanlah kolam spiritual umum, melainkan kolam spiritual milik khusus satu orang. Dan benar saja kalau kolam spiritual ini adalah milik dari Yang Mulia. Alasan Nona Ye mengarahkan ke tempat ini ternyata ada maksud tertentu, yang dimana kolam spiritual ini sudah tidak digunakan oleh Yang Mulia mereka dikarenakan 10 tahun yang lalu terjadinya sebuah tragedi. Dan sampai sekarang ya untuk pelakunya belum sama sekali ditemukan. Dan karena kolam ini tidak lagi ada yang menggunakannya, maka ya energi spiritual yang terkandung dalam kolam ini benar-benar begitu berlimpah. Dan alasan dari Nona Ye memberikannya kepada dia karena untuk Peitian sangatlah pantas untuk mendapatinya. Dan mungkin saja jika dia berada di sini, dia akanlah mendapati jejak dari pelaku tersebut. Itulah tujuan yang sebenarnya. Dan Peitian dipersilakan untuklah menggunakan kolam spiritual. Tanpa basa-basi ya, Peitian langsunglah masuk ke kolam spiritual dan menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sana. Setelah berhasil memurnikannya, Peitian langsunglah melepas baju. Dan ketika dia inginlah merendam diri, dirinya haruslah diganggu lagi dengan para ciwi-ciwi. Karena dia telah kedatangan dari Nona Xueqi dan juga Muransi. Aduh. Lantas ya, Peitian mempertanyakan mengapa mereka datang ke sini. Xueqi terang-terangan berkata, dengar-dengar ya kalau dia akanlah berlatih di sini, maka dia juga akanlah ikut untuk berlatih. Pada intinya, jika Peitian mendapati manfaat, mereka juga haruslah kecipratan. Yang lebih mengejutkan, Xueqi benar-benar begitu sangatlah agresif. Dia langsunglah membuka pakaiannya dan menjadi orang pertama yang merendam di kolam spiritual. Sampai-sampai ya untuk Nona Ye dan Muransi hanya bisa menghela nafas juga. Begitu juga dengan Peitian. Dia tidak menyangka, padahal dia berpikir kalau dirinya akanlah berlatih dengan begitu tenang dan nyaman. Namun ya nyatanya dia haruslah menerima takdir seperti ini. Sehingga dia memutuskan untuklah berendam di tepi kolam. Sedangkan ya untuk kedua ciwi lainnya, mereka juga langsunglah berganti pakaian dan berendam di kolam spiritual. Sesingkatnya ya, mereka semua berada di kolam. Namun Peitian juga tidaklah mau kalah kepada mereka bertiga. Karena ya kolam spiritual ini memang seharusnya menjadi milik dari Peitian sepenuhnya. Mereka bertiga memang sudahlah merasakan energi spiritual yang begitu berlimpah-limpah. Dan Peitian langsunglah menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sekitar guys. Namun Xueqi juga tidaklah mau kalah. Dia mencoba untuklah mendekati Peitian yang sedanglah berfokus untuk menyerap energi. Dan dia sengaja untuklah berada di hadapannya sambil melambaikan tangannya ke arah Muransi dan dengan Nona Ye, serta mengajak mereka untuklah dekat dengan Su Peitian. Waduh, kalau kayak gini caranya,
Petian tidak akanlah fokus ya. Sehingga mereka bertiga tepat di depannya. Meskipun begitu, Petian tetaplah fokus dalam penyerapannya. Dan benar saja ide dari Sueci yang berdiri di hadapannya Petian, mereka akhirnya mendapati manfaatnya masing-masing. Karena energi spiritualnya melewati tubuh mereka, ya sudah pasti mereka juga mendapati manfaatnya. Dan secara tiba-tiba terjadinya ledakan spiritual. Membuat mereka bertiga langsunglah terkejut, karena ini adalah tandanya kalau Petian telah naik tingkatan. Kita masihlah belum tahu sampai saat ini Petian telah berada di tingkatan keberapa ya, karena ya dari sananya sama sekali tidaklah dikasih tahu ataupun tidak disebutkan sama sekali. Setelah dia berhasil naik tingkatan, Sueci kembali mendekatinya dan mengucapkan selamat ataslah peningkatannya. Tetapi Petian meminta kepada dia untuklah jangan dekat-dekat. Dan karena ada mereka bertiga yang masih belum naik tingkatan, Petian merasa memiliki tanggung jawab kepada mereka. Sehingga Petian menawarkan kepada mereka bertiga apakah perlu untuk ditambah obat kuat agarlah mereka bisa untuklah menerobos. Dan dia mengeluarkan kumis naga. Tetapi ya untuk dampak dari kumis ini terlalu begitu kuat. Takutnya ya mereka akanlah mengalami sedikit penderitaan. Namun jika mereka berhasil, ya sudah pasti mereka bertiga akanlah naik tingkatan guys. Dengan tegas, Sueci langsunglah menerima tantangan tersebut. Dia sama sekali tidak mau diremehkan oleh Petian. Sehingga ya tantangan ini juga diterima oleh Petian. Dia langsunglah memurnikan kumis naga yang membuat air dari kolam tersebut berubah menjadi warna merah. Dan secara tiba-tiba juga kolam tersebut menjadi begitu sangatlah panas. Sueci yang awalnya terlihat begitu sangatlah kuat, dia sama sekali tidak bisa untuklah menahannya. Sehingga ya dia mencoba untuklah memberontak. Tetapi Petian sempatlah kesal kepadanya, meminta kepada Sueci jika dia benar-benar inginlah menjadi kuat, maka terima semua ini. Tetapi ya jika dia tidak bisa menahan semua ini, lebih baik dia pergi dari sini. Namun kita tahu betul sifat dari Sueci tidak akanlah mendengarkan perkataan dari Petian. Dia tetaplah menolak dan tetaplah berdiri di hadapannya Petian. Beruntungnya saja Muransi dan juga Nona Ye peka dengan perkataan dari Petian yang membuat mereka berdua langsunglah menarik tubuh Sueci jauh-jauh dari sana. Alhasil, mereka akhirnya berendam di kolam spiritual dengan begitu tenang. Ya, sesingkatnya mereka pun telah selesai. Dan pada malam harinya, Petian memiliki janji dengan Adipati kedua untuklah bertemu. Tetapi setibanya di sana, Petian langsunglah tertuju dengan salah satu pria tua berbaju hitam yang sangatlah begitu mencurigakan. Petian memperkirakan kalau untuk pria tua ini telah berada di setengah langkah dari Kaisar Wu. Lebih tepatnya yaitu Kaisar Wu tahap menengah. Lalu ya Petian langsunglah duduk dengan mempertanyakan hasil pembicaraan mereka di sore hari. Dirinya mengaku sama sekali tidaklah tahu kesempatan apa yang inginlah diberikan oleh Adipati. Namun ya, dia meminta kepada Petian janganlah terburu-buru. Lebih baik nikmati dulu minum teh bersamanya. Waduh, jadi penasaran abang. Lalu dia pun mengambil secangkir teh, meminta kepada Petian untuklah bersulang dengannya. Dan dia juga mendoakan kalau Petian berhasil untuklah memenangkan kompetisi alkimia. Basa-basinya banyak ya. Setelah meminum teh bahkan menghabisinya, Petian kembali untuklah menembaknya. Katakan saja apa yang dia inginkan darinya. Dan akhirnya Adipati memberitahu keinginannya. Apakah untuk Master Su Petian tertarik untuklah berperang. Dengan tegas, Petian langsunglah menolaknya tanpa memberikan alasan sama sekali. Hal ini membuat sang Adipati menjadi begitu sangatlah penasaran apa alasan dia untuklah menolaknya. Sehingga dia pun duduk dan menjelaskan dengan begitu detail kalau di sini dia memiliki niat baik untuklah merekrut dirinya.
Jika rencana ini berhasil, kekuasaan, uang, wanita, bahkan harta bisalah dia dapati dengan begitu mudah. Tetapi Petian langsunglah menembaknya lagi. Apakah dia bisa untuklah mendapatkan kekuatan militer dari sang adipati? Jika bisa ya, maka dia akanlah menerimanya. Mendengar ini, sang adipati langsunglah tidak terima karena baginya itu adalah permintaan yang lancang. Sehingga dia langsunglah menggebrak meja, membuat situasinya semakinlah memanas. Sang adipati memperingati kepada dia kalau dirinya hanyalah seorang alkemis, jadi janganlah tidak tahu diri. Dan Petian tidaklah begitu takut dengannya. Hanya mengandalkan dia mengancam dirinya itu sama saja seperti perbuatan sia-sia. Lalu Heilau diperintahkan oleh adipati untuklah menyerangnya guys. Sehingga dia pun langsunglah menerjang. Tetapi ya, kita haruslah bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Selasa. Ya, dari episode kali ini sudah ketebak lah ya, siapa dalang dibalik yang mulia benar-benar terkena penyakit. Yang tak lain ya adalah adiknya sendiri guys. Lantas untuk penasihat juga bagaimana? Ya, kita masih belum tahu. Apakah jangan-jangan penasihat juga telah berkomplotan dengan sang adipati? Tetapi untuk Petian benar-benar pintar ya. Dia langsunglah menembak, menginginkan kekuatan militer. Mengapa Mimin katakan dia begitu pintar? Karena guys, jika kalian dalam kerajaan mendapati kekuasaan dalam kekuatan militer, jadi anggap saja kalian telah menjadi raja. Sebab ya, Petian bisa untuklah memerintahkan kekuatan militer ini untuklah menjatuhkan siapapun guys. Maka dari itulah untuk sang adipati atau adik dari kaisar sama sekali tidaklah terima. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 听说你在这里修炼，你们也快下来！